Kalau kita dengar soal penghapusan perbudakan, yang kebayang pasti akhir dari sebuah cerita penderitaan kan? Tapi, gimana kalau di Suriname, momen itu justru jadi awal dari babak baru yang jauh lebih rumit. Nah, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi saat rantai perbudakan itu putus, tapi belenggu-belenggu baru justru sedang dibuat. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, terus apa? Tapi ini pertanyaan yang bikin pusing pemerintah kolonial Belanda. Karena penghapusan perbudakan ini langsung menciptakan dua masalah besar. Satu, ribuan orang yang baru bebas ini mau diapakan? Dan dua, yang paling penting buat mereka, siapa yang akan kerja di perkebunan kalau tenaga kerja paksa sudah tidak ada? Jawaban pertama mereka untuk dilema ini jujur aja ironis banget. Di atas kertas sih kebebasan itu diberikan, tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Ini adalah sebuah kebebasan yang ditunda. Sebuah ilusi yang sebenarnya cuma menutupi bentuk penindasan yang baru. Yap, tahun 1863 secara resmi Palu diketuk. Perbudakan di Suriname dihapus. Seharusnya ini jadi momen kemenangan besar buat kemanusiaan dong. Tapi, kata kuncinya di sini adalah resmi. Karena kebebasan yang sesungguhnya ternyata masih jadi mimpi di siang bolong. Ini dia nih kontradiksi utamanya. Di satu sisi, janjinya adalah kebebasan penuh. Tapi di sisi lain, kenyataannya adalah kerja wajib. Loh, kok bisa? Jadi, pemerintah kolonial memberlakukan sistem yang namanya pengawasan negara. Kelihatannya bagus ya, padahal intinya mereka memaksa para mantan budak untuk menekan kontrak kerja di perkebunan yang sama dengan upah yang sangat minim. Jadi rantainya mungkin sudah dilepas, tapi mereka tetap terikat pada tanah dan tuan yang sama. Cuma ganti istilah aja. Tapi ya jelas, sistem kerja paksa terselubung ini nggak bertahan lama. Para mantan budak mulai melawan, mereka kabur dari perkebunan. Pemerintah kolonial langsung panik, mesin uang mereka, yaitu perkebunan, bisa macet total. Nah, karena panik, mereka pun merancang sebuah solusi baru. Sebuah rencana besar yang akan mengubah wajah Suriname untuk selamanya. Strategi kolonial ini punya dua langkah. Anggap aja rencana A dan rencana B. Rencana A paksa lagi populasi yang sudah ada, yaitu para mantan budak. Ketika rencana A ini gagal total, mereka langsung beralih ke rencana B, impor tenaga kerja baru secara besar-besaran dari belahan dunia lain. Dan kita nggak lagi ngomongin beberapa ratus orang ya, skalanya ini masif banget. Puluhan ribu orang diangkut dari India, dari Hindia Belanda, khususnya dari Jawa, dan juga dari Tiongkok. Mereka diiming-imingi janji manis, kehidupan yang lebih baik, kemakmuran. Tapi yang mereka temukan di sana, kondisi kerja yang hampir sama beratnya dengan perbudakan, terikat oleh kontrak yang sangat merugikan. Nah, kebijakan impor manusia ini ternyata punya dampak yang nggak pernah mereka duga, tapi justru menguntungkan bagi kolonial. Mereka bukan cuma dapat buruh murah, tapi secara nggak sengaja, mereka juga menciptakan sebuah eksperimen sosial raksasa, salah satu masyarakat paling majemuk di planet ini. Hasilnya adalah sebuah mozaik etnis yang luar biasa unik. Nggak ada satu kelompok pun yang menjadi mayoritas mutlak. Ada keturunan Afrika, India, Jawa, Tionghoa, Eropa, dan masyarakat adat. Semuanya hidup berdampingan. Struktur sosial yang baru ini menjadi identitas unik Suriname, sekaligus jadi sumber potensi konflik yang bakal mewarnai politik negara itu selama puluhan tahun ke depan. Istilah penting untuk memahami ini adalah masyarakat majemuk. Ini bukan cuma soal keberagaman budaya yang indah. Ini adalah sebuah kondisi sosial di mana perbedaan etnis, bahasa, dan agama begitu dalam, sehingga menyatukan semua kelompok ini di bawah satu identitas nasional menjadi tantangan terbesar. Inilah warisan paling kompleks dari kebijakan kolonial pasca perbudakan. Meskipun wajah masyarakat Suriname berubah total, otaknya alias pusat kekuasaannya tetap sama, kolonial. Nggak peduli siapa penduduknya, koloni ini tetap dijalankan hanya untuk satu tujuan utama, mengisi pundi-pundi negara induk di Eropa. Gimana caranya mereka mempertahankan kontrol? Ada 3 pilar utama. Pertama, kekuasaan politik itu terpusat sepenuhnya di tangan gubernur kolonial. Kedua, partisipasi politik masyarakat lokal sangat-sangat dibatasi. Dan yang paling penting, sumber daya alam Suriname terus dieksploitasi, keuntungannya mengalir ke Eropa, sementara ketimpangan ekonomi dibiarkan begitu saja. Tapi, di tengah semua penindasan ini, benih perlawanan justru tumbuh dari tempat yang tak terduga, pendidikan. Sejumlah kecil anak-anak dari berbagai kelompok etnis, Jawa, Kreol, Hindustani, mendapat akses ke sekolah. Mereka mulai membaca ide-ide baru tentang kemerdekaan dan kebebasan. Merekalah yang pertama kali berani bertanya,
kenapa nasib kita harus ditentukan oleh orang lain? Inilah fajar dari nasionalisme Suriname. Dan ini membawa kita pada pertanyaan fundamental yang menghantui Suriname hingga hari ini. Dengan warisan perpecahan yang begitu dalam, yang sengaja diciptakan, bagaimana mungkin masyarakat yang sangat beragam ini bisa bersatu menjadi satu bangsa? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan mendefinisikan seluruh perjalanan sejarah modern Suriname.